Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya mohon maaf maka sedikit terlambat saya memberikan pengajian pada pagi hari ini karena ada sedikit acara yang jadi harus saya laksanakan, harus saya ikuti sebelum acara pengajian ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa mengutip sebuah ayat yang terdapat di dalam surah Al-Anfal, tepatnya pada ayat 33. Yang di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Para jemaah yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan bahwa ayat ini terkait dengan bagaimana Allah itu tidak akan beri azab kepada para hambanya karena dua sebab. Yang pertama, karena para hambanya itu masih bersama dengan Rasulullah. Dalam hal ini adalah Rasulullah yang disebut di dalam ayat ini adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, karena mereka mau beristighfar. Artinya apa? Betul-betul mereka mau memohon ampun kepada Allah, karena permohonan ampun dari Allah sebagai akibat dari istighfar itu, kemudian mereka mendapatkan maghfirah yang datang dari Allah, yang karena maghfirahnya itu Allah tidak mengadab mereka karena mereka sudah tidak layak diberi adab karena dosa-dosa mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, banyak ustadz yang menjelaskan bahwa kehadiran Rasulullah SAW dan istighfar itu bisa menjadi sebab penolak azab dari Allah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya pada Quran surat Al-Anfal ayat 33 ini. Mereka, para ulama, seringkali mengaitkan ayat ini dengan beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang isinya mengingatkan kepada umat manusia, khususnya umat Islam, untuk mewaspadai adanya kemungkinan Allah mengadab mereka disebabkan oleh perilaku mereka. Misalnya ketika mereka menghubungkan ayat ini dengan beberapa ayat yang lain. Pada surat Al-A'raf ayat 96, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi kedustaan orang-orang terhadap ayat-ayat Allah itu yang mengakibatkan Allah mengadab mereka. Nah, ketika mereka bertaubat dan kemudian dengan iman mereka bertakwa kepada Allah, Allah justru akan memberikan sebaliknya, bukan azab, tapi berkah dari langit dan bumi. Artinya apa? Kenikmatan yang bisa mereka terima manfaatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang lain, yaitu pada surah Al-Ankabut ayat 40, Allah menyatakan, وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang kami timpakan suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Jadi azab Allah itu terjadi sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan manusia yang menzalimi dirinya sendiri. Artinya apa? Tidak mau melakukan tindakan yang adil
untuk taat kepada Allah. Sehingga berbagai macam adab Allah itu datang kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Maka di dalam sebuah hadis yang saya kutip beberapa kali di dalam ceramah saya, ada sebuah riwayat yang dinyatakan oleh Ahmad bin Hanbal dari Jarir bin Abdullah bin Jabir radhiyallahu an yang menyatakan Rasulullah pernah bersabda, "Ma min qaumin ya'maluna al-ma'asi wa fihim rajulun a'azzu minhum wa amna'u la yughayyiruna illa ammahumullahu azza wa jalla biqabil aw qala asabahumul iqab." Tidaklah suatu kaum berbuat maksiat sementara di tengah-tengah mereka ada seorang laki-laki yang lebih kuat daripada mereka dan lebih disegani, namun orang yang kuat dan disegani itu tidak mau mengubah kemaksiatan orang-orang, kecuali Allah akan meratakan siksanya kepada mereka semua. Atau beliau berkata, maka Allah akan menimpakan siksa kepada mereka. Ini hadis yang menyatakan ketika kemaksiatan itu merajalela, padahal ada seseorang yang sebenarnya punya kemampuan untuk mengubah kemungkaran yang terjadi di antara orang-orang yang ada di antara mereka, tetapi orang itu tidak mau berbuat sesuatu untuk mencegah kemaksiatan yang ada di antara mereka. Maka kemaksiatan atau kemungkaran, ketidakbaikan, keburukan yang mereka lakukan itu akan menjadi sebab diazabnya semua orang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang saya coba untuk saya kemas di dalam sebuah tulisan saya yang saya katakan begini. Memang akhir-akhir ini banyak bencana yang menimpa dimanapun para manusia itu tinggal, termasuk di negeri kita tercinta Indonesia. Ada bencana yang berupa banjir, dulu pernah ada tsunami, ada gempa bumi, tanah longsor, semburan lumpur, jatuhnya pesawat, tenggelamnya kapal, dan lain sebagainya. Termasuk sekarang adalah musibah yang berupa pandemi yang terkait dengan COVID-19. Nah, bencana-bencana atau musibah itu di Tenggara bisa terjadi sebagai akibat dari perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di bumi, yang sebagai akibat dari kemaksiatan itu mereka mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat bagaimana sekarang rakyat Indonesia dan juga di belahan bumi yang lain banyak orang yang merasa prihatin dengan bencana atau musibah yang terjadi di bumi ini. Mereka mencoba untuk melakukan tindakan dalam rangka mengatasi atau mencari solusi atas masalah yang terjadi antara umat manusia yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Tetapi sampai detik ini ternyata solusi yang mereka tawarkan itu belum menghasilkan sesuatu yang menyelesaikan masalah. Tetapi tentu saja upaya itu terus harus dilakukan dalam rangka untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada saat pandemi COVID-19 ini. Tetapi para jemaah yang dirahmati Allah, tentu saja yang akan saya sampaikan di dalam pengajian saya pada kali ini, upaya-upaya itu tidak hanya upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar yang sifatnya rasional manusiawi, tetapi juga upaya-upaya untuk menengadahkan doa ke langit untuk memohon kepada Allah, termasuk upaya-upaya spiritual yang akan diharapkan bisa mendatangkan sesuatu yang terbaik dari Allah. Coba kita coba introspeksi, muhasabah. Jangan-jangan bencana itu terjadi sebagai akibat dari kemaksiatan kita yang telah kita lakukan sementara ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa seringkali bahwa Allah yang menetapkan bencana-bencana sebagai bagian dari takdirnya, dan tentu saja Allah yang berkuasa untuk mengubah takdirnya atau melakukan apapun yang Allah inginkan untuk mengubah semuanya menjadi sesuatu yang baik menurut Allah. Nah, inilah kemudian yang sering saya sampaikan. Istighfar itu menjadi penting karena boleh jadi kita ini terlalu banyak berbuat dosa. Dan setelah itu kita bertaubat dari segala macam tindakan maksiat yang berakibat pada bencana seperti ini. Ya, kalau kita bicara tentang sesuatu yang secara natural bisa kita pahami dari adanya COVID-19 ini, tentu saja orang akan bertanya bagaimana upaya-upaya rasional manusia tanpa ada pertolongan dari Allah yang akan bisa kita harapkan untuk menyelesaikan problem ini. Ternyata banyak upaya yang dilakukan oleh umat manusia telah gagal.
untuk menyelesaikan atau menjadi solusi dari masalah yang terkait dengan bencana yang disebut dengan pandemi COVID-19 ini. Allah seringkali tidak dilibatkan, artinya Allah tidak dipanggil, Allah tidak dihadirkan untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, disinilah saya seringkali mencoba untuk mengaitkan dengan apa yang terjadi pada saat ini dengan konsep kecerdasan spiritual kita. Bagaimana kita kaitkan semua itu dengan apa yang telah kita lakukan sementara ini. Jangan-jangan kita ini memang layak untuk mendapatkan musibah karena kita terlalu bermaksiat, terlalu banyak bermaksiat kepada Allah. Di dalam sebuah sabdanya Rasulullah menyatakan, ya, dulu para sahabat itu punya dua penolak bala, yaitu keberadaan beliau Rasulullah dan istighfar. Ini yang kemudian bisa kita lacak bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat di atas, mereka para ulama itu mengutip Ibnu Abbas ketika beliau menyatakan kana fihim nani nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wal istighfaru qala fadaba nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa baqiyal istighfar. Dulu memang para sahabat punya dua penolak bala, yaitu keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istighfar. Tetapi ketika Rasulullah tidak ada, sudah meninggal, penolak bala itu hanya tinggal satu, yaitu istighfar. Nah, oleh karena itu marilah kita mencoba untuk terus beristighfar, memohon ampun kepada Allah dengan permohonan ampun yang tulus dan ditandai dengan istighfar yang melahirkan taubatan nasuha. Maka para ulama mengatakan sangat dianjurkan siapa saja yang ada di bumi ini termasuk di negeri tercinta untuk selalu beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang tentu saja bukan saja istighfar sebagai ucapan lisan, tapi istighfar yang betul-betul tumbuh dari lubuk hati yang paling dalam, yang kemudian melahirkan keinginan untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, apapun yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini, marilah kita banyak beristighfar dengan harapan mudah-mudahan Allah akan mendengar apa yang kita ungkapkan dalam istighfar kita, dan tandailah istighfar kita dengan kesadaran untuk bertaubat dengan taubatan nasuha, karena mungkin saja kita ini terlalu banyak lalai di dalam hidup ini sehingga banyak kemaksiatan yang kita lakukan yang berakibat pada azab Allah yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia karena kemaksiatan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya berbuat baik untuk kemaslahatan mereka. Nah, bahkan di dalam bahasa sederhana saya sering mengatakan, kenapa kita ini masih belum mau beristighfar padahal dosa kita itu terlalu banyak. Rasulullah, orang yang baik, yang menjadi contoh bagi kita, itu saja beristighfar kali-kali, bahkan diceritakan oleh para sahabat beliau itu beristighfar 70 kali lebih atau bahkan 100 kali dalam sehari. Sementara kita yang bergelimang dosa seringkali enggan untuk beristighfar, enggan untuk bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, yang pada saatnya kita terlalu banyak menanggung dosa, dan karena dosa-dosa kita itulah Allah menimpakan adab kepada diri kita. Sedemikian rupa termasuk mungkin saja adab yang terjadi pada saat ini yang berupa musibah yang datang kepada umat manusia itu merupakan peringatan dari Allah karena kita terlalu banyak berbuat maksiat. Mari kita akhiri kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan sementara ini dan kita bertaubat dengan taubatan nasuha, perbanyak istighfar dengan harapan mudah-mudahan Allah berkenan untuk memberikan sesuatu yang terbaik, memberikan solusi atas musibah yang terjadi, dan kita kembali hidup normal, tidak hanya new normal sebagai istilah yang ternyata tidak punya makna apapun, karena istilah itu tidak mendatangkan apapun kecuali hanya sebuah istilah yang kemudian diharapkan bisa menjadikan orang itu tenang. Karena apa? Tidak terjadi perubahan apa-apa selain kecemasan-kecemasan yang dicoba untuk diselesaikan dengan sesuatu yang sifatnya artifisial. Mari kita bermohon kepada Allah dan mari kita segera kembali kepada Allah untuk hidup dengan baik dan benar menurut apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.